Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, para pejabat Gereja Bethel Indonesia, saya mewakili BPP GBI mensosialisasikan Tata Gereja edisi tahun 2021 ini. Kita patut bersyukur setelah melalui pergumulan panjang, akhirnya Tata Gereja ini ada di tangan kita masing-masing, dan diharapkan Tata Gereja ini meskipun mungkin tidak sempurna, karena kesempurnaan itu milik Tuhan, namun demikian ini adalah hasil kerja keras, usaha keras dari tim yang dipercayakan untuk menyusun tata gereja ini. Kita percaya bahwa tata gereja ini dapat memberi jawaban terhadap kebutuhan pengelolaan organisasi Gereja Bethel Indonesia yang lebih baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, tata gereja ini berisi pengakuan iman, pembukaan, tata dasar, tata tertib, penjelasan, dan suplemen yang ada di lampirannya. Di bagian pengakuan iman ada perbaikan kalimat, ada penggantian kalimat, ada penambahan kalimat. Di antaranya pada alinea kedua ada penambahan kata hakikat di akhir kalimat, sehingga kalimat lengkapnya Allah yang Maha Esa, itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu hakikat. Di alinea ketiga ada perubahan susunan kalimat. Kata juru selamat dan pengantara kita yang tadinya ada di belakang dipindahkan ke awal kalimat, lalu kata dinaungi diganti dikandung, lalu di akhir kalimat ditambahkan Raja segala raja. Alinea keempat, kata berpaling diganti menjadi berbalik. Alinea keenam, kata yaitu dihilangkan, sehingga kalimat lengkapnya setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Alinea yang ke-9 ditambahkan kalimat sebagai gereja, lalu alinea ke-11 ditambahkan kata di dalam Dia dan diganti kata di udara menjadi di angkasa. Itu kira-kira di pengakuan iman. Lalu di pembukaan, Ibu Bapak Saudara sekalian, ada penambahan di awal kalimat, dan ini penambahan sangat penting, yaitu kata GBI adalah gereja rasuli yang berfungsi sebagai duta kerajaan Allah di bumi. Nah, penambahan kalimat ini dinilai penting, Ibu Bapak, untuk menghilangkan kesan bahwa hanya gereja besar dalam yang memiliki kapasitas kerasulan, yaitu dengan ciri bisa membuka cabang di lintas wilayah, lintas provinsi, bahkan di lintas negara. Hal ini tentu tidak dimaksudkan demikian pada tata gereja yang lalu, khususnya di pasal 1 ayat yang ketiga. Namun demikian, dengan mengangkat kalimat bahwa GBI adalah gereja rasuli ditaruh di bagian pembukaan, maka hal ini tentu memberikan jawaban tentang eksistensi jemaat di GBI seluruhnya, baik yang di kota, di desa, di mana saja. GBI semua adalah gereja rasuli. Gereja rasuli bercirikan memberitakan Injil keselamatan kepada seluruh bangsa dengan kuasa Roh Kudus dan berlandaskan firman Tuhan, Alkitab, PL, dan BB. Bukankah GBI semua demikian? Nah, karena itu penambahan kalimat ini dirasakan sangat tepat. Saya masuk ke bagian isi, Bapak Ibu, dari tata gereja kita ini. Ya. Pada bagian tata dasar, tidak ada banyak perubahan, kecuali memang ada beberapa penambahan, yaitu penambahan pasal 4 tentang kedudukan GBI, lalu pasal 14 tentang sistem pemerintahan GBI. Selebihnya ada perubahan-perubahan pada istilah-istilah, ya, di alat kelengkapan organisasi, misalnya MP yang tadinya Majelis Pertimbangan menjadi Majelis Pembina, lalu BPP tadinya BPH sekarang menjadi Badan Pengurus Pusat. Demikian juga SMD, tadinya ada dua jenis SMD dengan nama yang berbeda tapi fungsi yang sama,
yaitu SMD khusus dan SMD umum, atau SMD umum yang tadinya SMD saja, sekarang SMD Gembala pun diganti menjadi SMD khusus. Jadi SMD ada dua jenis, SMD umum dan SMD khusus. Kemudian BPD berubah artinya, yaitu Badan Pengurus Daerah. Kemudian istilah pejabat juga demikian, PDM sekarang artinya adalah Pendeta Madya, PDP artinya Pendeta Pratama. Selanjutnya Ibu Bapak, saya ingin menyampaikan tentang beberapa sistem organisasi di dalam Gereja Bethel Indonesia, yaitu sistem pemerintahan gereja, sistem musyawarah mufakat, sistem perwakilan pejabat, dan sistem kepemilikan. Pada bagian sistem pemerintahan gereja, kita perlu bersyukur kepada Tuhan setelah sekian lama kita merindukan nama terhadap sistem pemerintahan gereja. Sebab kalau dulu ditanya, sistem pemerintahan gereja GBI itu apa? Seringkali kita hanya menjawab sistem campuran antara sentralisasi dan desentralisasi. Namanya tidak ada. Namun kita bersyukur karena pada tata gereja ini namanya ada, yaitu pastoral sinodal. Memang penamaan ini tidak seperti kebanyakan nama sistem pemerintahan gereja di kalangan gereja di luar sana ya. Karena kita seringkali mendengar istilah pemerintahan gereja episkopal, presbiterial, atau kongregasional gitu ya. Tapi ini namanya berbeda. Ya. Namun demikian kita mengharapkan penamaan ini adalah satu istilah yang tepat untuk menerjemahkan satu sistem pemerintahan gereja di GBI. Pastoral sinodal. Pastoral dari kata dasar pastor, yaitu gembala jemaat. Nah, kalau memperhatikan dengan wewenangnya, memang tepatlah demikian, karena wewenang gembala itu sangat besar di GBI. Antaranya adalah pengelolaan aset, pengelolaan keuangan, penetapan program, pembentukan pengurus jemaat, pembinaan jemaat lokal, semua adalah kewenangan gembala. Organisasi sinode tidak bisa mengintervensi ke jemaat lokal. Jadi memang demikian faktanya. Sedangkan sinodal ini menerjemahkan bahwa meskipun kewenangan besar pada gembala, namun demikian tetap terikat pada organisasi, terikat pada tata gereja, terikat pada pengakuan iman dan pengajarannya, kemudian terikat juga terhadap ketentuan-ketentuan lainnya. Nah, dengan demikian maka istilah pastoral sinodal ini dirasakan tepat. Selanjutnya Bapak Ibu, saya lanjut ke sistem penyelesaian masalah. Nah, pada bagian ini tata gereja kita tidak mengalami banyak perubahan dari tata gereja sebelumnya. Prinsipnya dalam upaya penyelesaian masalah harus dikedepankan musyawarah untuk menemukan mufakat. Karena itu tidak diperkenankan untuk membawa persoalan penata layanan gerejawi kepada hukum dunia atau lembaga penegak hukum di dunia ini. Kecuali memang berhubungan dengan pelanggaran pidana ya. Ada unsur pidana yang lain soal. Tetapi sepanjang itu urusan internal gereja maka tidak diperkenankan. Prosesnya persoalan itu dibahas bersama, kemudian dicari solusinya bersama, disepakati atau disetujui bersama untuk menemukan mufakat. Diurai jelas di pasal 27 tatib GBI ini. Namun demikian, apabila persoalan itu karena kompleks, rumit sehingga tidak dapat diselesaikan pada level ini, maka BPD dapat melanjutkan persoalan ini ke SMD, Sidang Majelis Daerah. Namun demikian, apabila SMD juga tidak dapat menyelesaikan persoalan ini, maka dapat menyerahkannya kepada BPP. Apabila BPP juga kesulitan menemukan solusi atas persoalan rumit ini, maka BPP dapat menyerahkan kepada sidang MPL. Di sini tingkat terakhir penyelesaian masalah dan bersifat final untuk dieksekusi oleh BPP. Jadi terlihat bahwa penyelesaian masalah di GBI itu sifatnya berjenjang.
Tentu juga tidak bisa diperkenankan ada sebuah masalah di daerah, lalu tiba-tiba naik ke atas, ke BPP atau potong kompas demikian, lalu ke sidang MPL tanpa melalui jenjang BPD, SMD, dan seterusnya. Jadi harus melalui proses demikian. Terkait quorum, Bapak Ibu, quorum adalah jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam suatu rapat atau sidang agar dapat mengesahkan suatu putusan. Nah, sidang harus dihadiri setengah dari seluruh pejabat yang memiliki hak suara ditambah 1, termasuk yang tidak hadir, tetapi memberitahukan secara tertulis. Jadi quorum ini berlaku untuk persidangan itu sinode, MPL maupun SMD. Nah, ketidakhadiran ini pun harus dituangkan secara tertulis di atas kepala surat gereja lokalnya. Jadi soal pengirimannya tentu bisa dilakukan dengan menggunakan media yang ada, bisa di-scan terlebih dahulu, lalu bisa dikirim melalui media seperti email atau WhatsApp yang ada, sehingga lebih cepat sampai, kira-kira demikian. Namun demikian harus tetap ditulis di atas kepala surat, sehingga itu menjadi sah adanya. Dan harus setuju pada semua putusan yang diambil. Pada bagian sistem perwakilan pejabat, GBI jelas menganut sidang perwakilan pejabat ini. Dan sidang perwakilan pejabat itu bisa terlihat pada sidang MPL. Sidang MPL itu sendiri dilaksanakan dengan 4 unsur pesertanya, yaitu unsur MP, ketua dan anggotanya secara ex officio menjadi anggota MPL. Keberadaan MP ini dipilih oleh sidang MPL, kemudian disahkan dan dilantik oleh sinode. Yang kedua adalah unsur dari BPP, ini juga ex officio, ketua umum dan seluruh stafnya sampai pada level ketua departemen. Ketua umum dipilih dalam sidang MPL, pengurus BPP dipilih oleh ketua umum setelah berkonsultasi dengan MP. Kemudian ketua BPD pun ex officio dipilih dalam sidang MPD dan dilantik dalam sinode. Nah, sedangkan untuk pendeta perwakilan pejabat, nah ini yang dipilih oleh para pejabat yang memiliki hak suara di sidang MD. Sehingga pelaksanaan sidang perwakilan pejabat pada sidang MPL ini dihadiri oleh 4 unsur ini. Nanti detailnya masing-masing alat kelengkapan organisasi unsur dari MPL ini akan dijelaskan terpisah. Alat kelengkapan organisasi di GBI secara umum sama seperti yang lalu, kecuali ada penambahan 1 butir ke-7, yaitu Badan Pengurus Luar Negeri. Pada bagian sinode, sekarang sidang pengambilan keputusan tertinggi dan pertemuan raya GBI. Jadi ada perbedaan dengan tata gereja yang lalu. Penyelenggaraannya tetap dilaksanakan oleh BPP 4 tahun sekali dan wajib dihadiri oleh pendeta dan gembala jemaat GBI. Dapat dilaksanakan secara tatap muka dan atau secara virtual. Seluruh pelaksanaan persidangan, rapat-rapat, pembinaan, nanti pada bagian penjelasan berikutnya seluruhnya dapat dilaksanakan dengan cara tatap muka maupun secara virtual. Saya kembali ke penjelasan tentang sinode. Peserta sinode dari dalam yaitu para pendeta, gembala, jemaat lokal yaitu jenjang PDT, PDM maupun PDP, lalu calon pendeta yang dinyatakan lulus dan akan dilantik. Sedangkan yang dari luar itu adalah para tamu undangan atau para peninjau. Peserta yang mempunyai hak bicara dalam persidangan adalah peserta yang berstatus anggota MPL. Karena kegiatan atau agenda sinode ada 2, yaitu persidangan dan kegiatan pertemuan raya yang berisi seminar, lokakarya, dan kegiatan lainnya, maka pembagian ini diatur sedemikian rupa. Pada persidangan yang memiliki hak bicara itu hanya anggota yang peserta yang memiliki status anggota MPL. Apakah ini artinya pejabat GBI kehilangan hak suaranya untuk berbicara di sidang sinode? Tentu tidak.
para pejabat GBI, para pendeta yang hadir, para gembala yang hadir dapat menyampaikan aspirasinya. Namun demikian, demi tertibnya acara persidangan sinode, maka hendaknya seluruh aspirasi itu disalurkan lewat anggota MPL dari wilayahnya masing-masing. Dengan demikian tercipta sebuah persidangan sinode yang lebih kondusif. Saya lanjutkan, tugas dan wewenang sinode ada dua, yaitu mengesahkan, dua bagian, yaitu mengesahkan dan melantik. Dalam pengesahan, yaitu mengesahkan laporan pertanggungjawaban daripada BPP, kemudian program, kemudian kebijakan umum, penggabungan, pengesahan, dan tata gereja. Ini adalah proses pengesahan. Pada bagian yang lain, tugas dan wewenang sinode adalah pelantikan, yaitu melantik ketua umum, melantik anggota MPL, melantik anggota MP, dan melantik pendeta yang lulus ujian. Kemudian saya berlanjut ke alat kelengkapan organisasi selanjutnya, yaitu Majelis Pekerja Lengkap atau MPL. Artinya adalah sidang perwakilan pejabat GBI. MPL terdiri dari 4 unsur tadi saya sudah sebutkan, yaitu anggota MP, ini ex officio, pengurus BPP, ex officio, ketua BPD juga demikian, dan pendeta yang dipilih dalam sidang MD. Syarat anggota MPL ada lebih ketat dari sebelumnya, yaitu syarat umumnya pendeta dan gembala. Jadi seorang pendeta yang menggembalakan. Yang dihitung adalah masa kependetaan dia menjadi gembala. Jadi bukan dihitung dari PDP atau PDM, tapi pada saat dia menjadi pendeta, maka start penghitungan penggembalanya 10 tahun, kalau dulu 5 tahun. Mampu memimpin, mampu sebagai penyampai aspirasi, kemudian loyal kepada GBI, setia memberi persepuluhan, minimal strata 1, kemudian minimal umurnya 40 tahun. Kemudian syarat khususnya sehat jasmani dan rohani, memiliki kehidupan keluarga yang baik, tidak terkena disiplin, 7 tahun terakhir, tidak rangkap jabatan sebagai pengurus BPD, dan lolos verifikasi data dan administrasi yang diajukan terlebih dahulu sebelum pemilihan anggota MPL oleh BPD. Dan kemudian ada catatan yang perlu diketahui Bapak Ibu, ada perubahan mengenai penentuan penambahan anggota MPL pada tata gereja yang baru. Anggota MPL yang dipilih oleh sidang MD paling banyak 1% dari jumlah pendeta. Kelebihan 1 sampai 49 tidak dihitung penambahan. Kelebihan 50 sampai 99 penambahan 1 wakil anggota MPL. Saya lanjutkan mengenai sidang MPL. Kegiatan sidang MPL ada 2 jenis. Sidang MPL biasa. Biasa maksudnya adalah kegiatan rutin per setiap tahun sekali, kemudian juga dapat dilaksanakan secara virtual atau tatap muka. Kemudian ada yang istimewa, yaitu dalam keadaan mendesak, maka sidang MPL bisa dilaksanakan, tentu atas inisiatif BPP dan MPGB. Kenapa tidak anggota MPL yang melakukan itu? Oleh karena tentu secara logika menjadi sangat rumit, sulit, kalau harus mengumpulkan dan harus mendapat persetujuan dari anggota MPL keseluruhan. Karena itu inisiatif itu dilakukan oleh BPP dan MP untuk mengundang pelaksanaan sidang MPL istimewa. Tugas wewenangnya menetapkan perubahan tata gereja, menetapkan kebijakan umum organisasi GBI, menyusun program tahunan GBI, menyusun anggaran pendapatan belanja tahunan GBI, menilai, memberi masukan dan mengarahkan kinerja BPP GBI, memutuskan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh SMD, menyeleksi, memilih, dan menetapkan ketua umum BPP GBI, melantik anggota MPL yang belum dilantik di sinode, yaitu MPL pergantian antar waktu, PLT ketua BPD, calon pendeta yang tidak dilantik di sinode. Kemudian yang terakhir, tugas wewenang MPL adalah mensosialisasikan keputusan MPL. Dengan demikian bahwa salah satu tugas tambahan dari tugas yang sudah ada sebelumnya, yaitu menyeleksi, memilih, dan menetapkan ketua umum yang sebelumnya dilakukan oleh sinode. Saya lanjut ke Majelis Pembina. Sebelumnya bernama Majelis Pertimbangan. Ini adalah badan yang berwenang melakukan pembinaan dan pengarahan kepada GBI, sesuai dengan namanya ya. Anggota terdiri dari Dewan Pendiri GBI, kemudian
anggota lainnya adalah terdiri 12 orang maksimum jumlahnya. Syarat anggota MP, pendeta dan gembala jemaat sekurangnya 20 tahun, kemudian sehat jasmani dan rohani, loyal kepada GBI, mempunyai pengalaman organisasi berskala nasional, pemimpin gereja yang dibuktikan dalam pelayanan yang berbuah dan berdampak luas, pengayom, arif, bijaksana, berwawasan luas, dan penuh kasih, punya kehidupan keluarga yang baik, dan tidak pernah kena sanksi disiplin gereja, kemampuan membina dan mengarahkan serta nasihat, berpendidikan minimal strata 1, dan berusia minimal 55 tahun. Tugas pokok dan fungsi daripada MP GBI adalah memberi pembinaan dan pengarahan kepada GBI, memelihara dan menjaga kemurnian ajaran GBI, memberi masukan pembentukan pengurus BPP, memberi pertimbangan mengenai sanksi disiplin kepada anggota MP, ketua umum, anggota MPL yang melakukan pelanggaran, dapat berinisiatif melaksanakan sidang MPL, istimewa MPL, GBI, membentuk komisi kode etik kependetaan GBI, memberikan pembinaan kepada para pejabat yang telah dikenai sanksi peringatan tertulis atau sanksi skorsing. Untuk poin 6, membentuk komisi kode etik kependetaan GBI ini satu tugas yang baru, di mana tim ini akan menelaah dugaan pelanggaran yang dilakukan para pejabat ya, GBI. Nah, Bapak Ibu, mungkin pembentukan komisi kode etik kependetaan ini dapat juga dibentuk atau dilakukan oleh BPD di daerah masing-masing. Saya lanjut ke alat kelengkapan organisasi lainnya, yaitu BPP, Badan Pengurus Pusat. Artinya adalah Badan Pengurus Pusat GBI, disingkat BPP, adalah pelaksana harian keputusan Sinode GBI dan sidang MPL GBI, serta penanggung jawab organisasi GBI. Struktur pengurusnya ada inti, ketua umum, ketua-ketua, sekretaris umum, para sekretaris, bendahara umum, para bendahara. Yang pengurus lengkap ditambah ketua departemen. Pengurus BPP khusus untuk Departemen Wanita dan Departemen Pemuda Anak, ini ada perubahan dari sebelumnya, di mana ketua Departemen Wanita dan ketua Departemen Pemuda Anak ini dipilih oleh ketua umum dari 3 calon yang masing-masing diusulkan dalam Kongres Nasional DPA maupun WBI itu, dan diserahkan 3 calon suara terbanyaknya kepada ketua umum untuk ditetapkan satu dari ketiga itu untuk menjadi ketua Departemen Wanita dan ketua Departemen Pemuda Anak. Dan pelaksanaan kongres ini selambat-lambatnya dilakukan pada 90 hari sebelum pelaksanaan sinode itu sendiri. Dengan demikian, maka masa tugas daripada ketua departemen ini masing-masing dapat bersamaan dengan masa kerja daripada BPP GBI, dan ini perlu dilakukan sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah yang lainnya. Ya. Pada bagian berikutnya mengenai prosedur pemilihan ketua umum BPP, tidak mengalami perubahan secara besar sebenarnya, sama seperti sebelumnya. Prosedur pemilihan ketua umum dimulai di SMD, dipilih oleh pejabat, paling banyak 5 bakal calon ketua umum. Kemudian paling cepat pelaksanaan SMD terakhir itu adalah 6 bulan atau paling lambat 2 bulan sebelum sinode. Ya, jadi masa 4 bulan sebelum pelaksanaan sinode itu, kira-kira selama 4 bulan itu seluruh SMD dan BPLN melakukan tugas pemilihan ketua umum ini. Kemudian setelah 5 bakal calon terpilih, maka akan diserahkan oleh sidang majelis daerah masing-masing kepada sidang MPL terakhir menjelang sinode ya. Kemudian pada sidang MPL itu menetapkan tim seleksi, kemudian tim ini akan memverifikasi data dan administrasi para calon, bakal calon tadi, kemudian menetapkan bakal calon menjadi 5 calon yang sudah lolos seleksinya, kemudian sidang MPL terakhir ini akan menyeleksi, memilih dan menetapkan ketua umum. Kemudian berdasarkan musyawarah mufakat, bisa bila tercapai,
dan ditetapkan ketua umum. Apabila tidak terjadi mufakat, maka dapat diambil pemungutan suara atau voting. Setelah terpilih, maka ketua umum dilantik di sidang sinode. Saya pindah ke sidang MD sekarang. Sidang MD adalah sidang majelis daerah untuk menetapkan kebijakan organisasi GBI di daerah. Sidang MD ada dua, sidang MD umum dihadiri oleh seluruh pejabat untuk pembinaan pejabat dan sosialisasi keputusan MPL serta memutuskan yang berlaku umum. Sedangkan sidang MD khusus dihadiri oleh gembala jemaat. Kemudian kegiatan ini untuk pembinaan pejabat dan memutuskan hal yang berkaitan dengan penata layanan. Penyelenggaraan sidang MD, CMD umum dan khusus diselenggarakan oleh BPD masing-masing sekurangnya 2 kali dalam satu periode sinode dan wajib dihadiri oleh pejabat. Dengan demikian maka setiap tahun pelaksanaan sidang MD dapat dilakukan, jadi dapat berselang. Sidang MD umum, umum, khusus, demikian. Sehingga 4 tahun ini dapat dilaksanakan masing-masing SMD, kegiatan SMD ini. BPD GB wajib mengundang BPP untuk menghadiri kedua jenis sidang MD tersebut. Pejabat GB yang tidak menghadiri sidang MD tanpa alasan yang sah akan dikenakan sanksi disiplin gereja. Kemudian kegiatan SMD pun dapat dilaksanakan dengan 2 cara, yaitu tatap muka maupun secara virtual. Hak peserta SMD, ada perbaikan di sini, ada perubahan. Untuk pendeta yang gembala memiliki hak bicara, hak suara, dan hak dipilih. Sedangkan PDM dan PDP yang gembala memiliki hak bicara dan hak suara. Sedangkan pejabat GBI, PDP, PDM, PDT yang bukan gembala hanya memiliki hak bicara. Gembala jemaat lintas BPD. Kepada gembala jemaat yang memiliki penggembalaan di beberapa tempat dan beberapa BPD, maka yang bersangkutan harus menentukan domisili tempat pelayanannya. Dalam domisili pelayanan yang didaftarkan, maka yang bersangkutan gembala apabila dia seorang pendeta, maka dia memiliki hak bicara, hak suara, dan hak dipilih. Sedangkan apabila di luar domisili pelayanannya dia terdaftar sebagai gembala, maka yang bersangkutan meskipun seorang pendeta dan gembala, namun yang bersangkutan tetap hanya memiliki hak bicara. Kemudian badan pengurus daerah. Bapak Ibu sekalian, ada perubahan di bagian ini. Pada tata gereja yang lalu, pembentukan sebuah BPD itu minimal ada 5 pendeta, sekarang minimal 10. Dan ada syarat tambahannya, yaitu ada di wilayah BPD tersebut ya 50 gereja lokal. Ya, jadi dengan demikian ada perubahan yang ada di bagian ini ya. Persyaratan pembentukan BPD. Ada 10 pendeta dan 50 jemaat lokal. BPD di GBI dapat dibentuk berdasarkan usulan sidang MD dan memperoleh persetujuan BPP dengan mempertimbangkan persyaratan jumlah pendeta sebagaimana tersebut di atas tadi 10 dan jemaat 50 tadi, dan kemandirian keuangan serta kesetiaan melaksanakan kewajiban sebagai seorang pejabat GBI. Dan itu akan menjadi pertimbangan BPP untuk mengizinkan sebuah pemekaran di BPD. Saya lanjut ke BPD. BPD adalah pelaksana harian keputusan SMD dan BPP serta penanggung jawab organisasi di daerah. Pengurus BPD itu adalah penasihat, yaitu anggota MPL, ketua dan para wakilnya, sekretaris dan para wakil sekretaris, kemudian bendahara dan para wakilnya, ketua-ketua bidang, dan ketua perwakilan wilayah atau perwil ya, atau BPW. Syarat ketua BPD ada lebih ketat dari sebelumnya. Pendeta dan gembala, sekali lagi pengertiannya adalah dia sudah menjadi pendeta dan gembala selama 10 tahun, sebelumnya 5 tahun.
mampu memimpin, pengayom dan penuh kasih, punya rencana dan strategi, minimal strata 1, tadinya SMA ya, minimal 40 tahun, tadinya 35. Kemudian sehat jasmani dan rohani, kehidupan keluarga yang baik, loyal kepada GBI, yang ditunjukkan melalui taat aturan organisasi, aktif kegiatan organisasi, menjunjung tinggi nama baik GBI, serta setia memberikan persepuluhan gereja lokalnya. Masa jabatan Ketua BPD maksimum 2 kali periode sinode, setelah itu tidak dapat dicalonkan. Terkait dengan ini Bapak Ibu, peraturan ini maka juga berlaku kepada Ketua Umum, berlaku juga kepada anggota MPL. 2 kali periode sinode, setelah itu tidak dapat dicalonkan kembali. Ketua BPD, Ketua BPP, dan anggota MPL. Pengangkatan pengurus BPD sama seperti di BPP, khusus untuk bidang wanita dan bidang pemuda anak, sistemnya sama. Calon itu 3 dari kongres daerahnya, lalu diserahkan kepada ketua BPD terpilih untuk menentukan 1 di antara 3 nama yang diserahkan untuk menjadi ketua bidang wanita dan ketua bidang pemuda di wilayah BPD bersangkutan. Penggunaan istilah BPW dapat dibentuk di daerah tertentu setelah mendapatkan persetujuan BPP GBI dengan ketentuan bahwa penggunaan istilah BPW tersebut sama pengertiannya dengan perwakilan wilayah, perwil ya. Tadinya di buku sebelumnya, di tata gereja sebelumnya, istilah BPW ini hanya diperuntukkan atau digunakan untuk wilayah timur. Ya. Tetapi kali ini untuk seluruh wilayah di Indonesia dapat menggunakan istilah ini. Namun demikian pengertiannya harus sama dengan perwil. Tugas pokok dan fungsi BPD melaksanakan keputusan yaitu SMD, BPP, dan MPL, mewakili organisasi GBI ke dalam maupun keluar, menilai dan memberi persetujuan calon pejabat, meneliti dan menyelesaikan masalah sesuai Alkitab dan tata gereja, membela dan membina jemaat lokal, menerbitkan SK PDP PDM, pengesahan jemaat lokal dan penetapan gembala jemaat lokal, serta SK sanksi disiplin peringatan tertulis dan skorsing, menyelenggarakan SMD, rapat-rapat, melaksanakan tugas tertentu dari BPP GBI. Saya lanjutkan Bu Bapak tentang serah terima jabatan Ketua BPD. Untuk ketertiban, maka acara serah terima Ketua BPD dilaksanakan pada sidang MD. Lalu pembuatan berita acara serah terima memuat tugas-tugas yang belum diselesaikan, laporan keuangannya, aset milik BPD dengan fasilitas pendukungnya. Lalu acara serah terima ini dihadiri dan disaksikan oleh pengurus BPP yang mendapat surat tugas untuk masuk tersebut ya, yang hadir pada SMD itu. Kemudian Badan Pengurus Luar Negeri BPLN. BPLN ini pada tata gereja yang baru ini telah diakomodir meskipun keberadaannya sudah waktu yang lalu ada, namun demikian baru tertera di tata gereja ini dimasukkan sebagai alat kelengkapan organisasi, yaitu pelaksanaan harian keputusan sidang BPLN dan BPP GBI, menjadi koordinator jemaat lokal dan pejabat di luar negeri. Pembentukannya berdasarkan pertimbangan BPP, kemudian pengurusnya sedikitnya ada ketua dan wakil, sekretaris dan wakil, bendahara dan wakil. Saya pindah ke topik mengenai jemaat lokal ya Bapak Ibu. Terkait jemaat lokal, sebenarnya tidak ada banyak perubahan di bagian ini. Persekutuan orang percaya yang beribadah secara tetap, dibaptis secara selam, digembalakan oleh pejabat GBI. Secara umum terkait dengan jemaat lokal ini, sekali lagi tidak ada banyak perubahan, kecuali memang ada pembetulan, pengelompokan dari pengertian jemaat lokal dan seterusnya, sehingga terlihat lebih sistematis dan rapi. Secara umum tidak ada perubahan. Jemaat lokal bersifat otonom dalam kepemilikan, inventaris dan aset, keuangan, program, kepengurusan, serta pembinaan warga gereja, kecuali dalam hal pengakuan iman GBI, pengajaran GBI, dan tata gereja. Syarat jemaat lokal, minimal 12 orang baptis Islam dan beribadah secara tetap, memiliki alamat yang jelas, digembalakan oleh pejabat dengan SK penetapannya yang diterbitkan BPD, memiliki pengurus jemaat lokal, memiliki nomor induk jemaat, biasanya akan disertakan dengan virtual call-nya, kemudian ada SK pengesahan jemaat lokal dari BPD. Kemudian prosedur pendirian jemaat lokal, menjalin hubungan yang baik dengan gembala jemaat yang terdekat, memperoleh rekomendasi tertulis dari gembala jemaat terdekat sesuai arahan BPD,
memperoleh surat tanda lapor dari BPD, mendapat nomor induk jemaat dari BPP apabila sudah disahkan, penerbitan SK pengesahan jemaat lokal dari BPD GBI. Gembala jemaat lokal GBI. Pertama, dia adalah pemimpin jemaat lokal. Yang kedua, dia adalah ketua pengurus jemaat lokal. Jadi kalau ada pengurus di gereja lokal, ketuanya adalah gembala. Nah, sampai ada ketua pengurus berbeda dengan gembala. Karena itu nanti akan terjadi dualisme kepemimpinan. Gembala mempunyai hak membentuk, mengangkat, dan memberhentikan pengurus jemaat lokal, menentukan kebijakan bagi jemaat lokal, melakukan pembinaan bagi jemaat lokal. 4. Gembala jemaat yang berhalangan tetap dapat menjadi gembala jemaat purnalayan. Ada pengaturan di tata gereja yang baru ini tentang jemaat purnalayan. Karena itu BPD bisa mempelajari peraturan baru ini sehingga pengaturan mengenai jemaat lokal ini dapat diterapkan dengan baik, bekerja sama dengan pengurus gereja lokal tersebut. Kemudian mengenai klasifikasi jemaat lokal, secara umum tidak ada perubahan kecuali memang ada penambahan batas minimal anggota jemaat yang ada di dalamnya. Hal ini tidak dimaksudkan lain kecuali memang untuk kepentingan memacu pertumbuhan gereja. Kira-kira demikian ya. Kemudian klasifikasi ini juga tidak hanya ditentukan oleh jenjang kepejabatan, tetapi juga ditentukan oleh cabang, jumlah cabang dan jumlah anggota jemaatnya. Dengan demikian ada istilah pembagian pada klasifikasi ini. Yang pertama jemaat induk. Jemaat induk ini digembalakan oleh seorang pendeta, minimal anggotanya adalah 48. Kemudian jemaat induk kapasitas luas. Ini adalah pengganti dari istilah kapasitas kerasulan sebelumnya. Itu harus memiliki cabang atau ranting di 7 provinsi maupun 7 negara, minimal anggotanya 7.000 orang. Nah, untuk gereja dengan kapasitas luas ini, maka dalam hal gembala cabang, yaitu PDM itu naik, dilantik menjadi pendeta, maka tidak otomatis menjadi otonom. Harus mendapat persetujuan dari gembala jemaat induk. Kemudian jemaat cabang maupun cabang binaan itu digembalakan oleh PDM, minimal anggotanya ada 24 orang. Untuk ranting dan ranting binaan sama, yaitu digembalakan PDP dan minimal 12 orang jemaat. Ya. Nah, di 12 jumlah jemaat yang dimaksud di sini bukan baptisan ya, tapi seluruh anggota. Jadi dari anak-anak sampai kepada orang dewasa. Kemudian ada penambahan di tata gereja yang baru tentang bakal jemaat. Ya, bakal jemaat itu adalah perintisan dalam pembinaan jemaat lokal. Saya lanjut, Bapak Ibu, di bagian jemaat lokal yang tidak mempunyai gembala. Ada kasus tertentu ketika jemaat lokal tidak memiliki gembala, maka pengaturannya diatur sedemikian bahwa kekosongan jabatan gembala ini akan diisi oleh istri atau suami, jadi pasangan hidup dari gembala yang berhalangan tetap tadi. Berhalangan tetap bisa karena meninggal dunia maupun karena sesuatu hal yang lain, sakit atau karena faktor yang lainnya sehingga tidak dapat melaksanakan tugas penggembalaan, maka prioritas pertama akan digantikan oleh pasangannya, istri atau suaminya. Lalu berikutnya apabila berhalangan juga maka anaknya. Namun untuk kasus ini Bapak Ibu, maka yang bersangkutan tidak serta-merta langsung bisa menggantikan. Harus memenuhi syarat, syaratnya adalah dia harus pejabat GBI, yang bersangkutan, pasangan atau anak ini harus aktif melayani dan memiliki potensi dan panggilan tentu. Nah, setelah itu dapat dipertimbangkan hasil musyawarah dengan jemaat lokal, pengurus jemaat bersama BPD untuk menetapkan penggantinya. Apabila dari unsur keluarga ini tidak ada, maka baru kemudian pejabat lainnya yang ada di gereja tersebut, atau bila tidak ada juga maka pejabat dari GBI yang lainnya yang terdekat ya. Jika tidak menemukan pengganti maka keluarga pengurus jemaat lokal menetapkan gembala dari pejabat GBI lainnya atau pejabat setempat atau pejabat GBI lainnya tersebut ya. Kemudian proses ini selambatnya dilakukan 3 bulan. Ya. Apabila 3 bulan BPD kesulitan menetapkan gembala maka akan diserahkan kepada BPP untuk melakukannya. Saya lanjut Bapak Ibu terkait dengan penggabungan. Ada
penegasan di tata gereja ini tentang penggabungan. Penggabungan hanya bisa dilakukan oleh pejabat dan jemaatnya. Jadi persekutuan dan pemimpinannya, jemaat dan gembalanya. Kalau hanya sendirian pejabat, maka tidak dapat bergabung ke GBI. Pemohon tidak asal dengan syarat pemohon tidak bermasalah dengan sinode asal. Kemudian yang kedua, bersedia mentaati di tata gereja, mentaati pengakuan iman dan ajaran doktrin GBI. Kemudian bersedia dibina selama 1 tahun oleh BPD. Kemudian apabila diterima, jenjang PDT akan diturunkan menjadi PDM, sedangkan yang PDM dan PDP akan dipertimbangkan oleh BPD. Ya. Penilaian BPD di sini akan menentukan apakah perlu diturunkan atau tidak. Kemudian SK penggabungan dari BPP dan SK pengesahan jemaat lokal dan penetapan gembala oleh BPD apabila semua proses dilakukan dan dapat diterima menjadi bergabung menjadi GBI. Sekarang saya pindah ke pejabat GBI, Bapak Ibu. Pejabat GBI soal pengangkatannya untuk PDT, pendeta, PDM, dan PDP. Pejabat GBI adalah laki-laki atau perempuan yang memiliki karunia pelayanan berfungsi antara lain sebagai rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru yang membangun jemaat. Jenjang kepejabatan GBI terdiri pendeta pratama disingkat PDP, pendeta madya disingkat PDM, dan pendeta disingkat PDT. Syarat-syarat calon PDP untuk lulusan teologi, ya lulusan dari sekolah penginjil Bethel, dari sekolah teologi praktika Bethel, S1 sampai S3 di lingkungan GBI yang statusnya diakui. Di GBI untuk sementara ada kurang lebih sekitar 18 STT dan daftarnya ada di BPP. Kemudian terbukti memiliki karunia, rasul, nabi, penginjil, guru, gembala, kemudian setia memberi persepuluhan kepada jemaat lokalnya, kemudian umur minimal 25 tahun. Untuk yang non-teologi, maka pelayanan jemaat minimal 3 tahun yang dipersiapkan menjadi gembala atau wakil gembala pada jemaat besar. Pada periode ini atau pada buku ini, Bapak Ibu, ada juga pengaturan apa yang disebut dengan pelayanan jemaat khusus. Pada pengaturan jemaat khusus ini, maka hal ini juga dapat menjadi salah satu bagian dari proses pengangkatan pejabat. Ya, artinya bahwa sebelum menjadi pejabat GBI, maka yang bersangkutan diangkat terlebih dahulu menjadi pelayan jemaat khusus yang di-SK-kan oleh gembala dengan tugas-tugas yang ditetapkan, dan setelah itu baru dapat dicalonkan menjadi pejabat. Setelah itu ada juga seluruh proses ini, baik yang dari unsur teologi maupun yang non-teologi, harus tetap mengikuti pendidikan kependetaan. Ya, ada pendidikan kependetaan dan harus lulus ujian yang diadakan oleh BPD. Untuk calon PDM, bagi lulusan teologi, baik dari S1 sampai S3 yang diakui oleh GBI, dapat dicalonkan menjadi PDM. Bisa dari PDP 1 tahun. 1 tahun PDP lalu bisa dicalonkan menjadi PDM. Asal yang bersangkutan adalah gembala dan wakil gembala pada jemaat besar. Jadi tidak seperti yang dari non-teologi harus 4 tahun PDP-nya baru bisa dilakukan kepada PDM. Tapi pada bagian ini untuk yang dari teologi bisa 1 tahun. Namun demikian syaratnya tetap dia harus gembala atau wakil gembala pada jemaat besar. Atau dosen tetap teologi yang telah mengabdi minimal 3 tahun. Itu juga dapat diusulkan menjadi PDM, ya. Tentu dari PDP ya. Kemudian untuk dosen tetap teologi ini dia tetap akan menjadi PDM dan tidak bisa disyaratkan untuk bisa menjadi pendeta penuh. Ya, cukup menjadi PDM. Kemudian terbukti memiliki karunia, rasul, nabi, penginjil, gembala, guru, setia membayar iuran kepada BPD dan persepuluhan kepada BPP, setia membayar persepuluhan tentu kepada jemaat lokalnya dan iuran persepuluhan gereja lokalnya kepada BPP. Umur minimal 26 tahun, kemudian
tetap mengikuti baik yang teologi maupun yang non teologi yang melayani 4 tahun PDP maksud saya, untuk mengikuti pendidikan kependetaan dan lulus ujian yang diadakan oleh BPD. Untuk syarat pendeta melayani jemaat sebagai PDM minimal 4 tahun dan menggembalakan atau wakil gembala pada jemaat besar, terhisap para jemaat lokal, terbukti memiliki karunia rasul, nabi, penginjil, gembala, guru, setia membayar iuran bulanan kepada BPD, dan setia mengembalikan persepuluhan jemaatnya kepada BPP, sekurangnya umur 30 tahun. Nah, prosedur pencalonannya, apabila pendeta pembina dapat langsung mengusulkan nama-nama itu kepada BPD. Apabila gembalanya bukan pendeta pembina, maka tentu harus melewati pendeta pembina dan menyerahkan semua berkas, dokumen yang dibutuhkan, yang disyaratkan untuk langsung diserahkan kepada BPD. BPD akan selalu melakukan seleksi, mengirimkan data untuk diverifikasi data dan administrasinya kepada BPP. Setelah itu akan dilanjutkan proses selanjutnya di SMD. Nah, setelah mengikuti pendidikan kependetaan, maka apabila dinyatakan lulus akan dilantik oleh BPD bagi PDM PDP, sedangkan untuk pendeta penuh akan dilantik di sinode. Untuk pendeta pembina sekarang, Ibu Bapak Saudara sekalian, pada pasal 37 tata gereja yang baru ini, pengaturan pendeta pembina lebih lengkap dari sebelumnya. Pendeta pembina ada 2 jenis, ada pendeta pembina yang diminta. Kepada pendeta pembina, ini adalah pendeta dan gembala, kemudian yang bersangkutan setia memberi persepuluhan jemaatnya, kemudian ditetapkan dengan SK BPD. Jadi setiap gembala jemaat akan memiliki SK dari BPD terhadap pembinaannya. 1 SK BPD itu untuk 1 pejabat binaan. Jadi kalau memiliki 10 jemaat, 10 pejabat binaan, maka ada 10 SK yang diterbitkan oleh BPD kepada yang bersangkutan. Sedangkan ada pendeta pembina yang diminta. Nah, pendeta pembina yang diminta ini adalah pendeta yang dimintai oleh pejabat yang tidak memiliki pendeta pembina karena berhalangan tetap, maka bisa berpindah kepada pendeta yang diminta ini. Kepada pendeta yang seperti ini, maka yang bersangkutan harus pendeta penuh, ya, dan gembala juga. Minimal 2 tahun sudah menjadi gembala. Kemudian setia memberi persepuluhan jemaatnya, maksimal membina 5 jemaat lokal. Jadi ada pembatasan pembinaan. Jangan sampai ada ada pejabat pendeta atau pendeta pembina yang membina pejabat banyak begitu sehingga abai terhadap proses pembinaan. Dengan pembatasan ini diharapkan pembinaan itu secara maksimum dilakukan. Karena tugas pendeta pembina tidak hanya sekedar tugas administratif ya, yang memberi surat rekomendasi pengangkatan saja, tetapi tugas pendeta pembina ini banyak. Ada tugas-tugas pembinaan rohani, ada berbagai kegiatan lainnya, termasuk tugas untuk memberi penilaian terhadap pejabat yang dibinanya. Ini juga sudah tertuang di dalam lampiran pasal 6 di bagian ini, sehingga tugas pendeta pembina ini lebih banyak sekarang. Tujuannya adalah supaya proses pembinaan pejabat di GBI itu dapat ditangani, karena tugas pembinaan itu ada di pundak para pendeta pembina, bukan pada organisasi. Sidang MD maupun sidang sinode, sidang-sidang ini hanya membina setiap tahun sekali kalau ada kegiatan sidang. Sedangkan hari-harinya pejabat Gereja Baptis Indonesia itu harus dilakukan pembinaan oleh pendeta pembina. Saya lanjut. Tugas pendeta pembina adalah meningkatkan mutu kerohanian dan pelayanan pejabat, membina penuh kasih dan pengabdian tanpa mengharap imbalan, menilai kemajuan pelayanan pejabat yang dibinanya, mengajukan kenaikan jenjang pejabat, memberi penilaian bagi pejabat yang dibinanya berdasarkan ketentuan dan pedoman pembinaan dan sistem penilaian pejabat. Ada 10 penilaian itu, dari disiplin sampai etika. Nah, tugas pendeta pembina ini adalah menilai dengan panduan takaran nilai yang ada. Sehingga pada setiap awal tahun akan menyerahkan kepada BPD, sehingga BPD memiliki satu data tentang pejabat yang ada di wilayahnya, tentang kegiatan pelayanan dan kehidupan daripada pejabat ini, terkait disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan lain sebagainya. Ya, sampai pada bagian etika juga termasuk dalam penilaian. Saya lanjut Bapak Ibu tentang disiplin sekarang. Pada bagian disiplin,
tidak banyak mengalami perubahan sebenarnya, cuma ada beberapa bagian yang perlu diketahui oleh kita. Sarana untuk pembinaan, jadi disiplin diberikan untuk kepentingan pembinaan, pemulihan, pemurnian, dan pengudusan gereja, bukan untuk hukuman. Ya, perlu ditekankan di sini. Disiplin gereja ini bukan hukuman, tetapi sarana pembinaan, pemulihan, dan pengudusan. Kemudian dilaksanakan berdasarkan kasih, kemudian bertujuan untuk pendewasaan dan menjaga kekudusan pejabat Gereja Veteran Indonesia. Dasar disiplinnya diberikan sanksi berdasarkan pelanggaran terhadap Alkitab, tata gereja, pengajaran dan pengakuan iman GBI, etika kependetaan, dan peraturan-peraturan GBI lainnya. Jenis sanksinya, peringatan tertulis, skorsing, dan pembebasan tugas atau pemecatan. Ini ada perbedaan Bapak Ibu dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya ada 5 jenis sanksi, peringatan tertulis, pemutusan hubungan organisasi, kemudian pembebasan tugas, yaitu skorsing, penurunan jenjang, dan pemecatan. Sekarang ada 2 yang di drop, yaitu pemutusan hubungan organisasi dan penurunan jenjang. Sekarang ada 3 langsung, yaitu peringatan, kemudian skorsing, dan pemecatan. Diberikan tidak berdasarkan urutan, tetapi bobot kesalahan. Bisa terjadi apabila bobot kesalahan yang memang harus dijatuhi sanksi pemecatan, maka itu dapat langsung dilakukan tanpa harus melalui jenjang peringatan dan skorsing terlebih dahulu. Kemudian skorsing dapat dikenakan dalam rangka menunggu keputusan akhir karena kasus sedang diteliti oleh BPD maupun BPP. Siapa pemberi sanksinya? Gembala jemaat memberikan teguran lisan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan pejabat. Kemudian BPD memberikan peringatan tertulis dan pembebasan tugas sementara atau skorsing, sedangkan BPP melakukan tugas yaitu pembebasan tugas tetap atau pemecatan. Pemulihan nama baik. Pejabat GBI yang terkena sanksi disiplin pemutusan hubungan sementara berhak mendapat pembinaan atau pemulihan. Pejabat GBI yang terkena pembebasan tugas secara tetap atau pemecatan dapat menjadi anggota jemaat dan tidak dapat dicalonkan kembali sebagai pejabat GBI. Saya lanjut sekarang ke bagian terakhir, yaitu sistem kepemilikan. Pada bagian ini Bapak Ibu ada beberapa penjelasan lebih rinci, dan saya rasa ini sesuatu yang sangat baik dan dibutuhkan oleh gereja lokal terutama. Saya mulai dengan sistem kepemilikan. Di GBI ada 2 jenis kepemilikan, yaitu umum dan jemaat lokal. Untuk milik umum adalah meliputi keuangan, semua inventaris, aset yang dibeli oleh BPP, GBI maupun BPD, atau dihibahkan dengan sah kepada BPP maupun BPD dan dikelola oleh BPP atau BPD. Sedangkan jemaat lokal, milik jemaat lokal adalah aset milik jemaat lokal berupa tanah dan bangunan yang sertifikat tanahnya diatasnamakan GBI, adalah milik jemaat lokal GBI yang bersangkutan, dan jemaat lokal tersebut harus dilengkapi dengan surat pengakuan dari BPP, dan surat pengakuan tersebut dapat dilanjutkan atau didaftarkan di kantor notaris. Dengan demikian ada kepastian hukum dalam kepemilikan aset di gereja lokal masing-masing, sehingga dengan demikian ini dapat menolong kita semuanya. Bagaimana proses pelepasan barang tidak bergerak? Kalau milik umum GBI harus melalui keputusan MPL. Kalau oke, dilaksanakan. Kalau milik jemaat lokal harus ada persetujuan tertulis dari pengurus jemaat lokal dan gembalanya. Lalu kalau oke, dilaksanakan. Proses mengatasnamakan tanah GBI. Jadi Bapak Ibu, kalau masih atas nama pribadi atau atas nama perorangan jemaat misalnya, maka sebaiknya segera diproses diatasnamakan GBI kalau itu memang adalah milik jemaat. Prosesnya adalah jemaat lokal dapat mengajukan permohonan kepada BPP, nanti BPP ada disiapkan ya berkas-berkas, dokumen-dokumen yang dibutuhkan, kemudian memberikan surat kuasa kepada jemaat tersebut untuk bekerja sama nanti dengan notaris, diproses di BPN. Lalu yang berikutnya proses hibah. Proses hibah juga demikian. Proses hibah ini juga jangan hanya lisan Ibu Bapak, benar-benar dibutuhkan surat hibah secara tertulis tentu ya. Kemudian diserahkan kepada jemaat lokal,
jemaat lokal itu tentu memberi jawaban terhadap kesediaan menerima hibah tersebut. Kemudian bersama dengan jemaat lokal akan mengurus kepada notaris untuk selanjutnya mengikuti prosedur yang ada di notaris tersebut terkait dengan proses hibah tersebut. Ya. Lalu di bagian terakhir Bapak Ibu, di tata gereja kita ini juga ditambahkan satu pengakuan iman versi ringkas. Ya. Pengakuan versi ringkas ini dapat diucapkan bersama dengan jemaat pada event-event gereja lokal seperti perjamuan kudus atau kegiatan lainnya. Sedangkan untuk pengakuan iman lengkap itu adalah pengakuan iman yang diucapkan oleh seluruh pejabat Gereja Bethel Indonesia pada saat kegiatan persidangan. Dengan demikian, maka selesai sudah tugas saya untuk menyampaikan sosialisasi ini dengan harapan Bapak Ibu dapat memahaminya dan terus mempelajari tata gereja ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.